Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sulis Wahyuni, NIM 212111129, kelas 3G, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Dan di sini saya akan memenuhi tugas pertemuan ketiga fikih siasah dan dosen pengampu Bapak Danu Aris Setianto. Di sini saya akan membahas tentang materi dasar pembentukan ilmu fikih dan sumber dan ruang lingkup fikih siasah. Langsung saja, materi pertama, dasar pengetahuan ilmu fikih siasah. Fikih siasah terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan siasah. Fikih siasah fikih berasal dari kata fikihha, artinya faham yang mendalam. Sedangkan siasah berasal dari kata sasa yang berarti memimpin, mengurus, dan mengembala. Sedangkan menurut istilah ilmu ketenagaraan dalam Islam yang antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya. Dan selanjutnya, pembandingan fikih siasah yang terlihat dalam kurikulum Fakultas Syariah. 1. Fikih dustri. Kata dustri berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas baik dalam bidang politik maupun agama. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis atau konvensi maupun yang tertulis atau konstitusi. Abu al-Maudi menakfirkan dustri dengan suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengetahuan suatu negara. Yang kedua, fikih dauli. Fikih dauli ialah yang mengatur antar negara yang satu dengan negara yang lain dan lembaga negara tersebut. Politik hubungan internasional. Yang selanjutnya, fikih laili ialah siasah yang mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber-sumber mata air atau irigasi, dan perbankan, yaitu hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang-orang kaya dan miskin, antara negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, baitul mal, dan sebagainya, yang berkaitan dengan harta dan kekayaan negara. Dalam siasah maliyah ada hubungan yang erat di antara tiga faktor, yaitu rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Selanjutnya, ruang lingkup kajian fikih siasah. 1. Siasah dustri atau konstitusi, yaitu menyangkut masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan. Menurut Abdul Wahab Khalifah, prinsip-prinsip yang diletakkan dalam pembuatan Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di depan hukum, tanpa membedakan satu status manusia. Yang kedua, siasah tasriyah atau legislatif, yaitu hal yang berkaitan dengan undang-undang yang mengeluarkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat. Adapun siasah
Qadiyah adalah upaya lembaga dalam menerapkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, siasa idariyah atau administrasi merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari siasa idariyah adalah terkait dengan pemerintahan, make-up kewenangan organ-organ, badan-badan politik, pemerintah, dan sebagainya. Dan selanjutnya, sumber fikih siasah. Sumber fikih siasah terdiri dari Al-Quran, Al-Sunnah, dan peninggalan kaum muslim terdahulu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.